Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Lindiang Abian Basih. Saya sungguh berharap bahwa Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, kita akan kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan memberkati kita dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali di dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu melengkapi kami dengan segala yang kami perlukan. Saat ini kami akan menikmati berkat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk dapat memahami dengan benar akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih daripada itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga kami dapat menyaksikan indahnya kehidupan di dalam kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu itu akan menjadi kekuatan dan penuntun di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 22 ayat 3 dan Roma 8 ayat 38 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema keyakinan iman. Pada bagian firman Tuhan dari 2 Samuel 22 ayat 3, ini merupakan sebuah pengakuan iman dari Daud yang dituangkan dalam sebuah nyanyian syukur kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman musuh-musuhnya dan juga dari Saul yang hendak membunuhnya pada waktu itu. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan Daud kepada Tuhan bahwa hanya Allah yang sanggup menolong dan melepaskan dia dari segala ancaman dan rancangan kejahatan atau kekerasan yang dirancangkan baginya. Sebagaimana pengakuan Daud atas perlindungan Allah pada dirinya, adakah kita juga sungguh memiliki pengakuan yang sama dengan Daud? Ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan yang sangat menekan di dalam hidup kita, adakah kita menjadikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan dan perisai keselamatan kita? Ataukah sebaliknya, ketika kita mengalami berbagai masalah di dalam kehidupan kita yang sungguh amat berat, justru kita menjadi panik, lemah, putus asa, dan akhirnya menyerah
dan berusaha mencari pertolongan atau perlindungan kepada orang yang kita anggap dapat memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena kita kecewa, kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita atau Tuhan tidak lagi mendengarkan doa-doa kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menghadapi kesulitan atau masalah-masalah yang berat di dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mengizinkan setiap pergumulan ada dalam kehidupan kita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Kita harus bisa melihat setiap kejadian di dalam hidup kita dengan cara pandang Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, khususnya Roma 8 ayat 35, Paulus memberikan contoh yang ekstrim seperti penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya risiko penganiayaan yang mungkin saja dialami oleh orang-orang yang percaya pada masa Paulus. Pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Kaisar Nero. Memang itulah risiko orang-orang percaya dalam mengiring Tuhan. Mungkin saja kita harus mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat 37 Paulus menegaskan bahwa di dalam semuanya itu kita akan dapat melewatinya dan kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, saat ini firman itu juga disampaikan dan berlaku untuk kita sebagai orang-orang yang percaya pada masa kini. Dalam keadaan dan kondisi yang sulit yang kita rasakan saat ini, di mana COVID-19 ini masih saja mencekram kehidupan umat manusia, kita diingatkan akan keyakinan iman kita sebagaimana Daud dan Paulus yang tetap setia dan teguh pada imannya. Dan dengan tegas Paulus menyampaikan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa di dalam setiap pergumulan kita ada keterlibatan Tuhan. Walaupun kita dihadapkan pada kondisi sesulit apapun, kita harus teguh di dalam iman karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia akan memberi kekuatan kepada kita untuk dapat melewati segala pergumulan hidup kita. Bahkan Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi semua orang yang setia hingga akhir, sebagaimana ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat ke-10. Jadi apakah yang perlu kita takutkan? Apakah maut, apakah hidup, ataukah malaikat-malaikat dan pemerintah-pemerintah, ataukah kuasa-kuasa dan makhluk lain? Semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dengan keyakinan ini, maka kita tidak perlu takut sekalipun harus berhadapan dengan maut. Kematian secara jasmani bagi orang-orang yang sungguh percaya di dalam Kristus bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa di surga, yaitu kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang di dunia ini. Karena itu,
Hal yang terpenting bagi kita adalah menjaga keyakinan iman kita tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang tetap setia sampai akhir, karena mahkota kehidupan kekal sudah disediakan baginya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami pada keyakinan iman kami, bahwa hanya di dalam Engkaulah kami mendapat perlindungan dan keselamatan. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tolonglah kami tetap bertekun di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni jika selama ini kami sering meragukan akan pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, sehingga kami pun sempat mencari jalan keluar bagi masalah kami di luar kehendak Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri yang sungguh sangat terbatas adanya. Saat ini kami sadar Tuhan bahwa yang terutama di dalam hidup kami hanyalah berpegang teguh pada keyakinan iman bahwa hidup dan keselamatan kami sepenuhnya ada di dalam pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap pada iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga janji penyertaan Tuhan boleh terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.